Maka di sini ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu dulunya dalam keadaan pertama menjadi yatim, ya. Yang pertama menjadi yatim, ini yang pertama. Lalu Allah mengurusnya. Yang pertama. Yang kedua, pernah tersesat. Ingat, bukan tersesat hidayah ya. Pernah tersesat, maksudnya pernah nyasar, lalu kemudian Allah menunjukkan jalan pulang. Dan yang ketiga, Nabi pernah miskin dan Allah mengkayakannya. 3 poin ini perhatikan di 3 ayat berikutnya. Maka Allah menegaskan, adapun yang berkaitan dengan orang yatim, Allah mengingatkan, dulu engkau itu yatim wahai Muhammad, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kalau ada anak yatim, jangan menghardiknya. Karena dulu engkau yatim dan aku yang ngurus kamu. Dan ingat juga bahwa dulu engkau pernah nyasar dan aku telah tunjukkan jalan bagimu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka kalau ada orang yang nanya jalan, jangan dilarang, jangan diusir. Tafsiran, kalau kita menafsirkan dolang di sana nyasar. Tapi kalau kita tafsiran dolang di sana adalah bimbang, tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka sa'il di sini adalah orang yang nuntut ilmu. Maka orang yang nuntut ilmu kepadamu, orang yang minta ilmu pengetahuan padamu, jangan dilarang. Dan pakai ha, jangan pakai ha. Fala tanhar, jangan disembelih. Tanhar, jangan dilarang. Jadi antum harus terbuka. Berarti ini masih, kalau misalnya kita tafsirkan dolan di sana berupa kebimbangan, ketiadaan ilmu, maka berarti di sini masih ada kaitan dengan surah Abbas. Bahwa Allah melarang Nabi bermuka masam ketika ada orang yang ingin mendapatkan ilmu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan aku telah menjadikanmu kaya dari yang sebelumnya miskin, maka atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, bersyukurlah engkau. Fahadits di sini bermakna syukur. Bermakna bersyukur. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Jadi saling berkaitan 3 ayat tersebut dengan 3 ayat setelah. Ayat ke-6 kaitannya dengan ayat ke-9. Ayat ke-7 kaitannya dengan ayat 10. Ayat ke-8 kaitan dengan ayat ke-11. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau melarang Nabi ketika mengatakan fala taqhar fala tanhar, maka Allah menggunakan atau mengakhiri dengan ra, bertakrir. Ada takrir di sana, peringatan yang terus berulang-ulang. Peringatan yang terus berulang-ulang. Tegas, tanhar, tafkhim, taqhar, tafkhim, tegas perintahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan fahadits, maka Allah menggunakan huruf hams sekaligus rikhwah. Apa maknanya? Apa maknanya? Ditutup dengan huruf hams dan rikhwah. Enggak tegas. Maksudnya begini. Kan di sini kalau kita terjemahin, dan apabila Allah berikan nikmat, maka ucapkanlah. Jadi ucapkannya itu ucapkan jangan keras-keras gitu. Bersyukur. Makanya nanti di sini ada pembahasan, ada poin tersendiri mengenai hal ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. At-tahaddus bi ni'matillahi da'in li syukriha. Bahwa membicarakan nikmat Allah, menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibu litahbibil qulubi ila man an'ama biha. Dan mengucapkan, kenapa sih Allah memerintahkan kita mengucapkan nikmat-nikmat Allah? Agar hati itu terikat dengan yang memberikannya. Jadi di sini berarti ada sir, ada rahasia. Apa rahasianya? Bahwa kenikmatan yang diucapkan itu adalah kenikmatan yang harus terikat dengan yang memberinya. Alhamdulillah saya diberikan ini Allah SWT padahal saya nggak mampu. Nah, begitu. Bukan untuk dalam rangka menyombongkan diri. Ya, bukan untuk dalam rangka menyombongkan diri. Fa innal quluba majbulatan, karena sesungguhnya fa innal quluba majbulatun, karena sesungguhnya yang namanya jantung itu
senantiasa merasa condong ala mahabbatil muhsin. Merasa condong dalam kecintaannya terhadap orang yang berbuat baik. Jadi kalau misalnya kita sadar bahwa yang memberikan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan sadar bahwa dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Makanya ucapkan, kalau kita punya nikmat, ucapkan. Cuma ucapkannya jangan keras-keras. Fahadith, hams rikhwah. Pelan-pelan dan lemah lembut. Kenapa? Ini di bagian terakhir. At-tahadutsu biha syukrun laha. Karena sungguhnya mengatakan atau menyampaikan, ya, membicarakan nikmat yang diberikan Allah itu bagian dari syukur. Walidha, dan oleh karena itu istahabba ba'du salafi, sebagian ulama salaf mensunnahkan at-tahadduts bima amilahu minal khair. Sebagian ulama salaf itu mensunnahkan untuk membicarakan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Alhamdulillah tadi malam Allah memberikan nikmat berupa tahajud 23 rakaat. Alhamdulillah tadi malam Allah memberikan nikmat berupa murojaah 5 juz, misalnya begitu. Itu tidak masalah. Cuma ada syaratnya. Ingat, hams rikhwah. Apa syaratnya? Idza lam yurid bihir riya. Kalau tidak menggiring pada riya. Karena kalau keras-keras biasanya riya. Oh, berarti kalau misalnya saya nggak bisa menahan riya, ngomong apa nggak? Jangan ngomong. Begitu. Waliftikhar, bangga diri. Jangan. Kalau misalnya membawa ke arah sana, jangan. Jadi lebih baik apa? Diam. Kalau kita memang belum bisa menjaga jiwa kita. Kecuali kalau kita wa'ali maliq tidak abihi, kalau kita memang tujuan untuk mengajarkan orang. Boleh, silahkan. Misalnya membicarakan kenikmatan pada murid-murid kita, supaya murid kita itu faham bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya mengungkapkan kenikmatan dengan benar, seperti itu. Wallahu ta'ala. Ini surah Ad-Duha. Kalau antum ingin lebih detail mengenai tafsir surah Ad-Duha, bisa baca tafsir Alusi. Ini banyak kutip dari Alusi. Itu banyak banget, panjang sekali tafsirnya. Kalau di Ibnu Katsir nggak terlalu banyak.